Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kalam yang dimana kalam tersebut merupakan awal bab di dalam pembelajaran nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula kalam huwal lafzu yaitu lafaz, al-murakkabu yang tersusun apa lafaz, al-mufidu yang berfaedah apa lafaz. Al-kalamu bermula kalam huwal lafzu yaitu lafaz, al-murakkabu yang tersusun apa lafaz, al-mufidu yang berfaedah apa lafaz, bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Yakni menghendaki siapa musannif annal kalama akan bahwasanya kalam indan nahwiyyin menurut ulama nahwu huwal lafzu yaitu lafaz ila akhirih sampai akhirnya lafaz. Maksudnya al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, apa pengertian lafaz? Fal lafzu maka bermula lafaz huwa shaut yaitu suara, al-mustamilu yang mencakup apa shaut, ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf, al-hijaiyati yang berbangsa hijaiyah apa huruf. Zaidin seperti lafaz Zaid. Nah, lafaz Zaid ini merupakan lafaz. Kenapa? Karena ini ketika kita ucapkan Zaidun itu mencakup sebagian huruf hijaiyah, za, ya, dan da. Fainahu maka sesungguhnya lafaz Zaid itu sautun suara istamala yang mencakup apa saut ala zai atas huruf zai wal ya'i dan ya wadali dan dal. Fa'ilam yashtamil maka jika tidak mencakup apa saut ala ba'dil hurufi atas bagian huruf hijaiyah ka sauti tobli seperti suara gendang, fala yusamma maka tidak dinamai apa sauti tobli lafdun akan lafaz. Fa kharaja maka mengecualikan siapa musannif bil lafzi dengan qaul lafzi ma akan sesuatu karena yang ma akan lafaz karena yang ada pema itu mufidan memberikan faidah, walam yakun tetapi tidak ada pema itu lafzan lafaz kal isyarati seperti isyarat. Misalnya isyarat itu kan hanya berupa petunjuk saja, tidak ada suaranya sama sekali. Wal kitabati dan tulisan, wal aqdi dan candi, wan nusbi dan ukiran atau bangunan. Falat atau juga bisa dikatakan patung. Falat sama maka tidak dinamai apa yang tidak dinamai apa ini maka mufidan walam yakun lafzan seperti isyarah, kitabah, aqdi, nusbi, kalaman akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Wal murakkabu apa yang dinamakan murakkab? Wal murakkabu bermula murakkab itu ma lafat tarokkaba yang tersusun apa ma min kalimat ini dari dua kalimat fa aktsaro maka halnya lebih kakoma seperti kakoma zaidun seperti lafaz koma zaidun wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun. Al misalu bermula contoh, al awal yang pertama apa misal itu fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Wa kullu fa'ilin bermula setiap fa'il itu marfu'un dirafa'kan. Jadi lafaz qama zaidun ini merupakan fi'il dan fa'il. Wal misalu bermula contoh asani yang kedua yaitu zaidun qaimun itu mubtada'un mubtada wa khabarun dan khabar. Wa kullu mubtada'in bermula setiap mubtada itu marfu'un dirafa'kan bil ibtida'i dengan amil ibtida. Wa kullu khabarin bermula setiap khabar itu marfu'un dirafa'kan bil mubtada'i dengan mubtada. Wa kharaja dan mengecualikan sama musannif bil murakkabi dengan qaul al murakkab al mufrad akan mufrad, lafaz yang mufrad satu ka zaidin seperti lafaz zaid. Kalau yuqulu maka tidak dikatakan lahu bagi lafaz zaidin apa kalamun kalam aidun halnya pula indan nuhati menurut ulama nahwu. Nah, jadi lafaz qoma zaidun dan zaidun qaimun itu merupakan kalam. Kenapa? Karena dia tersusun dari dua kalimat. Kalimat yang pertama qoma dan kalimat yang kedua zaidun. Yang zaidun qaimun kalimat yang pertama zaid, kalimat yang kedua qaimun. Nah, sekarang kita akan membahas dengan apa itu mufid. Wal mufidu bermula mufid itu ma lafat afada yang memberikan faidah. Apa ma? Faidatan dengan faidah atau dengan pemahaman yahsunu yang bagus apa sukutu diam. Alaiha atas ma. Minal kalami minal mutakallimi dari orang yang berbicara wasami dan orang yang mendengar. Qoma zaidun seperti lafaz qoma zaidun wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun.
Fa inna kullan, maka sesungguhnya setiap satu minhuma dari koma zaidun wa zaidun qaimun, itu afada memberi faidah, apa kullan minhuma faidatan akan faidah, yahsunu yang bagus apa sukutu berdiam alaiha atas faidah minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i dan orang yang mendengar. Wahia bermula faidah itu al-ikhbaru memberi kabar biqiyami zaidin dengan berdirinya Zaid. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a, apabila mendengar siapa sami, la yantaziru, maka tidak menunggu siapa sami syai'an akan suatu, akhara yang lain, apa syai' yatawaqqafu yang menjadi tetap, ya, tapi menjadi berhubungan alaihi atas syai'an akhar, apa tamamul kalami, sempurnanya kalam. Jadi lafaz qoma zaidun dan zaidun qaimun itu maknanya sudah bisa dipahami oleh mutakallim dan sami. Artinya ketika saya berbicara qoma zaidun dan orang yang mendengar itu zaidun qaimun, orang mendengar qoma zaidun atau zaidun qaimun, dia tidak menunggu sesuatu yang lain untuk bisa memahami itu. Jadi cukup dikatakan si Zaid berdiri atau qoma zaidun dan zaidun qaimun, itu sudah bisa dipahami. Oleh karena itu disebut kalam, karena dia terdapat lafaz sebagian huruf hijaiyah dan juga murakkab tersusun dari dua kalimat dan juga faidah, gitu, disebut kalam. Selanjutnya, wa yahsunu dan bagus aidon halnya pula pasukutul mutakallimi, diamnya mutakallim. Wa kharaja dan dikecualikan sama musannif bil mufid dengan qaul mufid, apa al murakkabu lafaz yang tersusun, ghairul mufid yang tidak bisa dipahami. Nahu gulamu zaidin, bermula contohnya sudah seperti lafaz gulamu zaidin. Nah, jadi lafaz gulamu zaidin ini tidak bisa dipahami, gitu. Loh, iya kenapa pembantunya Zaid itu? Gitu. Artinya memang tidak, di sini tidak ada khobarnya kalau dia mau dijadikan mubtada, tidak ada fiilnya kalau mau dijadikan fa'il. Jadi belum sempurna di sini. Min ghairi isnadi syai'in, dari tanpa menyandarkan sesuatu ilahi kepada lafaz gulamu zaidin. Wa in qama zaidun, dan lafaz in qama zaidun ini juga sama, ini tidak mufid. Kenapa? Karena ini kalau diartikan in qama zaidun, jika Zaid berdiri. Ya, kenapa jika Zaid berdiri? Fa inna tamamal faidati, maka sesungguhnya sempurnanya pemahaman fi di dalam gulamu zaidin dan in qama zaidun ala di dalam in qama zaidun itu ya tawaqqafu menjadi tertentu ala dzikri, apa tamamul faidah ala dzikri jawab syarti, atas penyebutan jawab syarat. Fala yusamma, maka tidak dinamai apa kullun setiap satu minal mithala ini dari dua contoh ini, yaitu gulamu zaidin dan wa in qama zaidun, kalaman akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Nah, jadi lafaz gulamu zaidin dan lafaz in qama zaidun itu tidak dikatakan kalam karena tidak mufid. Wa quluhu, bermula qaul musannif bil wad'i, nyata yang qaul bil wad'i itu fassarahu menafsirkan akan qauluhu siapa ba'dhum sebagian nuhat bil qasdi dengan disengaja. Artinya penyebutannya itu disengaja. Fa kharaja, maka mengecualikan siapa musannif ghairul maksudi akan selain perkataan yang tidak disengaja. Kekalamin naimi, seperti perkataan orang tidur, wasahi, dan orang yang lupa. Fala yusama, maka tidak dinamai apa kalamin naim wasahi atau ghairul maksud kalaman akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya lafaz maudhu ini maksudnya adalah perkataan yang disengaja. Maka jika ada orang yang tidur terus dia ngigonya dengan bahasa Arab koma zaidun misalnya, tapi dalam posisi tidur, nah itu tidak bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena perkataan yang diucap oleh orang yang tidur itu ghair maksud, tidak dituju, artinya tidak dimaksud. Ba'dhum, dan bermula sebagian nuhat itu fassarahu menafsirkan siapa ba'dhum akan wadhu bil wad'i dengan peletakan al-arabi yang berbahasa Arab. Artinya ada juga yang berpendapat bahwa wadhu ini harusnya berbahasa Arab. Fa kharaja, maka mengecualikan siapa ba'dhum kalaman ajmi akan perkataan orang ajam, kat Turki seperti orang Turki, wal barbari, dan orang barbar. Fala yusama, maka tidak dinamakan apa kalamul ajmi kalaman akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu.
Mithaluma bermula contohnya lafaz ijtama'a yang berkumpul fi di dalam ma'afal quyudu syarat-syarat al-arba'atu yang 4 apa quyud? Apa itu al-quyudul arba'ah? Yaitu lafaz, murakkab, mufid dan wadhu'. Nah, itu contohnya apa? Itu qoma zaidun, lafaz qoma zaidun, wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun. Fal mithalu maka bermula contoh al-awal yang pertama apa contoh? Itu fi'lun, fi'il, wa fa'ilun dan fa'il. Jadi lafaz qoma zaidun ini fi'il dan fa'il. Wa tsani bermula contoh yang kedua itu mubtada'un, mubtada wa khabarun dan khabar. Wa kullun bermula setiap satu minal mithalaini dari dua contoh itu lafzun lafaz, murakkabun yang tersusun apa lafaz, mufidun yang berfaedah atau yang bisa dipahami apa lafaz, bil wad'i dengan disengaja atau dengan berbahasa Arab. Fa huwa maka bermula kullun minal mithalain itu kalamun kalam. Jadi kalam itu mempunyai syaratnya ada 4 yaitu lafaz, murakkab, mufid dan wadhu'. Artinya lafaznya tersebut berbahasa Arab dan disuarakan ya, dibunyikan terus tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan bisa dipahami. Kalau misalnya tidak bisa dipahami walaupun dia berbahasa Arab, ya berarti itu bukan kalam. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.